Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali di ba'da subuh yang indah ini dengan menggemahkan kalimah-kalimah thayyibah supaya kita bisa menangkap atau memahami kajian-kajian di uripe Allah ini. Bagi sahabat yang baru bergabung dan baru mengenal dengan paparan-paparan uripe Allah ini, bisa dikunjungi di YouTube uripe Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada subuh yang indah ini kajian bertemakan ternyata selama ini Allah selalu mengabdi kepadaku, Abdul Halim. Ternyata selama ini Allah selalu mengabdi kepadaku, Anda semua. Ternyata selama ini Allah selalu mengabdi kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi di sini mengabdi bukan pemahaman versi manusia. Mengabdi di sini bukan pemahaman versi kepahaman manusia selama ini di dalam mengabdi. Kepahaman manusia selama ini mengabdi itu kan seperti batur, mengabdi itu kan seperti babu, mengabdi itu kan seperti pembantu. Beda pemahaman antara hamba dan Tuhannya. Di sini yang dimaksud pengabdian Allah itu adalah sejak dahulu kala, sebelum cikal bakal tubuh kita ini, sebelum cikal bakal hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita ini, dahulu kala Allah lah yang selalu mendampingi. Uripe Allah lah yang selalu menjaga. Uripe Allah lah yang selalu mengabdi. Uripe Allah lah yang selalu memelihara. Uripe Allah lah yang selalu mencukupi terjadinya cikal bakal keberadaan tubuh kita selama ini. Inilah yang dimaksud Allah mengabdi kepadaku manusia. Allah mengabdi kepada apapun yang diciptakan. Bila tanpa ada pengabdian Allah, maka takkan ada ciptaan.
Bila tak ada pengabdian Allah, maka kita pun tak akan pernah ada di dunia ini. Jadi adanya kita semua umat manusia di dunia ini, kenapa? Karena pengabdian Allah kepada apapun yang diciptakannya. Allah selalu bersanding dengan siapapun yang diciptakannya. Allah selalu bersanding dengan hamba-hambanya. Allah selalu bersanding kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia, dimanapun manusia itu berada. Baik manusia itu ada di kolong semut pun, Allah bersama manusia. Bila tak ada Allah, ya tentu manusia takkan pernah ada. Bila tak ada Allah, maka tentu manusia tidak akan tercipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok bertentangan? Loh, kok berseberangan dengan isi Al-Quran itu sendiri? Al-Quran itu untuk manusia, untuk seluruh manusia. Kitab-kitab suci itu untuk seluruh manusia. Seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Maknanya untuk mengabdi di sini ini bukan diartikan mengabdi seperti pengabdian manusia kepada Tuhan yang halu. Jangan disamakan pengabdian di sini dengan pengabdian manusia di dalam agama dan di dalam nama Tuhan yang ada di dalam agamanya secara halu. Tuhannya goib, tidak ada. Tuhannya tak ada di dalam agama-agama yang dipeluk manusia. Hanyalah Tuhan secara halusinasi manusianya sendiri yang merasa bertuhan, yang merasa beragama. Akan tetapi prakteknya, nyatanya di dalam dada setiap manusia dan termasuk di dadaku selama ini, yang wujud bukan Allah, yang wujud bukan yang mengabdi, akan tetapi yang wujud adalah yang diciptakan, makhluknya yang lebih wujud di dalam dada kita selama ini daripada Sang Khalik. Manusianya yang lebih nyata, yang lebih nampak, yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa di dalam dada kita selain Allah. Manusianya yang masih jadi Tuhan, jadi beragama dan bertuhannya Allah, pemahaman versi karepe hawa nafsu itu sendiri. Dan seolah hawa nafsu dan seolah diri kita lah menciptakan Tuhan itu yang kita sembah sendiri. Kita yang menciptakan, kita yang menyembah. Apa bedanya kita dengan orang tuanya atau dengan bapaknya Nabi Ibrahim? Buat berhala-berhala sendiri, disembah-sembah sendiri. Kita membuat solat-solat kita sendiri, kita sembah-sembah sendiri. Apa maknanya sembah? Merasa kita yang memiliki solat itu. Sehingga kita merasa bangga dengan solat itu. Sehingga kita merasa mulia dengan solat itu. Sehingga kita merasa memiliki pahala yang besar dengan solat itu. Dan sehingga kita di dalam hati kita bicara, aku layak masuk surga karena solat dan ibadah-ibadahku. Ini persembahan, ini pengabdian ala versi hawa nafsu yang mana selalu memajak-majaki Allah, memajak-majaki Tuhannya. Aku solat tapi bayarannya pahala atau surga lu ya. Kalau tidak ada pahala dan surga, ngapain aku solat?
Inilah pengabdian versinya hawa nafsu, yang mana selama ini mengabdi kepada yang tidak ada. Manusia selama ini mengabdi kepada yang gaib. Dan ternyata yang diabdi oleh setiap manusia dan termasuk diri saya adalah Abdul Halimnya, adalah nama-nama Anda sendiri-sendiri yang Anda pertuhan-tuhankan di dalam dada Anda selama ini. Kenapa? Karena yang wujud, yang nampak, ya diri Anda sendiri. Diri Abdul Halimnya sendiri yang nampak, yang wujud. Yang seolah-olah nyembah, yang seolah-olah ngabdi kepada Tuhannya. Padahal ketika Allahnya masih gaib, Allahnya masih tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah yang tidak ada? Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah yang gaib? Bagaimana mungkin kita kembali kepada Allah Tuhan yang kita ciptakan sendiri dengan pemahaman ala versi manusianya sendiri-sendiri? Ya selamanya kembalinya hanya kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Alias linnas. Itulah yang dimaksud kematian manusia yang su'ul khotimah. Matinya jelek, matinya buruk, arwahnya gentayangan. Arwahnya disiksa. Apa yang dimaksud arwahnya gentayangan sebagai orang yang mati? Yang mati apanya? Bukan mati badan manusianya. Yang mati adalah hati manusianya yang keras, melebihi kerasnya batu. Hati yang selalu ingkar kepada takdir-takdir Allah. Hati yang selalu ingkar kepada ketentuan-ketentuan Allah. Itulah hati yang mati. Bukan badannya yang mati, tapi hatinya yang mati. Kenapa? Karena manusianya masih gentayangan. Karena manusianya masih di dalam anar, alam neraka, alam siksa kubur. Di manakah itu? Di dalam badan-badan yang dari tanah. Inilah hakikat atau haknya kuburan-kuburan setiap manusia itu untuk menyiksa arwah, untuk menyiksa nyawa, untuk menyiksa jiwa, untuk menyiksa hati, untuk menyiksa roh yang selama ini diakui sebagai rohnya manusia, untuk menyiksa hidup manusia yang selama ini diakui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan apapun yang dicinta-cintainya. Disiksa dengan gentayangan kemana arwah ini pergi. Disiksa dengan gentayangan kemana arwah ini tergantung. Arwahnya tergantung kepada uang-uangnya. Arwahnya gentayangan kepada kekayaan-kekayaannya. Arwahnya bergantung, digantung, dijerat di dalam pangkat dan jabatannya. Arwahnya digantung, dijerat, dihukum, dipenjara di dalam kebanggaannya, di dalam ilmunya, di dalam amalnya, di dalam anak istrinya, suaminya, di dalam semua apapun yang dimilikinya. Semuanya dijaga oleh malaikat Malik, yakni malaikat penjaga neraka, bila masih ada manusianya yang wujud sebagai penguasa atau yang wujud sebagai empunya, apa-apa yang dimilikinya panas selalu. Cemberut hatinya, disitulah hukuman-hukuman, disitulah siksa-siksa kubur dan siksa anar, azab neraka yang pedih itu, karena manusianya lebih condong, lebih cinta berkumpul berjamaah dengan setan ketimbang berjamaah dengan Allah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika kau membela kewujudan, ketika kau lebih yakin, lebih percaya, lebih mengimani hanya dirimu sendiri yang wujud di dalam hatimu, yaitulah setan itu. Bagaimana mungkin Allah akan menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin Allah akan memberi syafaat kepada Abdul Halim sementara Abdul Halim tidak mau kembali kepada Allah, tapi Abdul Halim maunya, cintanya, kasih dan sayangnya hanya kepada dunia dan kepada hawa nafsu Abdul Halimnya sendiri. Salahnya siapa? Kita tidak tertolong. Salahnya siapa? Kita masuk di dalam siksa-siksa kubur. Salahnya siapa? Kita masuk di dalam anar azab-azabnya neraka. Salah siapa? Kita gentayangan di dunia ini dengan apapun yang kita sukai. Salah siapa itu semua? Apakah itu salah Tuhan? Bagaimana Tuhan itu salah? Karena Tuhan, karena Allah sudah memberi kabar lewat ayat-ayat dan kitab-kitab sucinya. Tapi kita selama ini memahami ayat-ayat Allah, memahami kitab sucinya Allah hanya versi hawa nafsu kita sendiri. Sehingga kita lebih mengabdi kepada hawa nafsu atas ayat-ayat itu ketimbang mengabdi kepada siapa yang mengirim ayat-ayat suci itu. Berarti salahnya siapa? Ya salah diri kita sendiri. Ngapain kita menolak syafaatnya Allah? Ngapain kita menolak pertolongan Allah? Kita lebih memilih memohon pertolongan kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih memilih mengutamakan kepentingan-kepentingan, mengutamakan keperluan-keperluan, mengutamakan cita-cita diri kita sendiri atas dunia. Salah sendiri kita mengabdi kepada dunia. Bukan mengabdi kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Pemelihara, Sang Pencukupan dunia ini sendiri. Jadi kita selama ini salah sembah apapun agama Anda. Salah sembah siapapun nama-nama agama, nama-nama Tuhan di dalam agama-agama Anda. Ketika yang wujud hanya diri Anda, ketika yang wujud hanya diri saya di dalam hatiku, ya itulah ketersesatan manusia. Disitulah tempat pembakaran, tempat pengelongkopan manusia di saat datangnya syakaratul maut, di saat datangnya baiatul akbar. Maknanya baiatul akbar itu pemaksaan, pengelongkopan. Bahwa hak milik Allah ya harus dipaksa kembalikan kepada Allah. Jadi disitulah terbelalaknya manusia ketika saat tiba sakaratul maut itu yang sakitnya seperti lembu, seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, itu pun sakitnya 1000 kalinya. Di dalam rasa melepaskan dengan paksa apapun yang kita miliki. Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah kita yang mengabdi kepada Allah selama ini. Akan tetapi pengabdian kita selama ini, kita memahami tentang pengabdian seperti apa yang kita pahami. Pengabdian menyembah seperti orang mengabdi menyembah sesembahan atau sesajen-sesajen, seolah-olah begini, menghadap yang di luar dirinya. Padahal mengabdi menyembah kembali Isra Mi'raj Wusul Mijil itu memandang menghadap kembali ke dalam diri, bukan menghadap keluar diri.
Kenapa di luar diri ini kosong, tidak ada, tanpa ada yang ada di dalam diri. Jadi semua tampilan yang ada di luar diri ini bergelar, menggebiar karena adanya yang ada di dalam diri. Itulah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa Allah selalu mengabdi kepada aku, Abdul Halim. Allah selalu mengabdi kepada diri Anda semua. Allah selalu mengabdi kepada apapun, siapapun yang diciptakannya. Maknanya di sini Allah selalu bersama dengan apapun yang diciptakannya. Allah selalu bersama dengan apapun yang dimilikinya. Contoh secara logika. Kita punya HP. HP ini miliknya HP ataukah HP ini miliknya kita yang kita pegang ini? Inilah tanda bukti pengabdianku, Abdul Halim, kepada HP yang aku miliki. Apa pengabdianku? Menjaga HP-ku agar tidak hilang. Apa pengabdianku? Merawat HP-ku, membersihkan agar mengkilat, agar tidak kotor. Apa pengabdianku kepada HP-ku? Selalu melindungi dari mara bahaya. Apa bahayanya? Bahaya jatuh, bahayanya tergores, bahayanya dicuri orang. Melindungi aku kepada HP-ku, melindungi aku kepada motorku, melindungi aku kepada mobilku, melindungi aku kepada rumahku, melindungi aku kepada pekerjaanku, melindungi aku kepada sholatku, melindungi aku kepada apapun yang aku kerjakan, yang aku kuasai. Itulah yang dimaksud mengabdi. Sedangkan HP, sedangkan motor, sedangkan rumah, sedangkan mobil, sedangkan pesawat, sedangkan pekerjaan, sedangkan kebanggaan, sedangkan sholat bisa mengabdi kepada kita. Apakah duduk yang saat ini kita duduk ini bisa mengabdi kepada kita? Apakah HP yang kita pegang ini bisa mengabdi kepada kita? Apakah baju yang kita pakai ini bisa mengabdi kepada kita? Tidak bisa. Kenapa? Karena HP, karena baju ini hanyalah makhluk. Makhluk dan bukan khalik. Kalau kita ngaku sebagai makhluk, ya menengowai atas segala tindak laku dan kekuasaan sang khalik. Bila kita ngaku jadi makhluk, yo jangan seolah-olah kita jadi khalik yang merasa bisa mengabdi, yang merasa bisa menjaga Allah. Kita merasa ingat Allah, kita merasa menghadap Allah. Siapa kita ini? Makhluk kok macam-macam, makhluk kok menyerupai khalik. Berarti HP ini tidak bisa menjaga dirinya, bahkan HP ini tidak tahu siapa dirinya, bahkan HP ini tidak tahu apa-apa tentang dirinya, kecuali yang punya HP, yang bisa memanfaatkan HP-nya yang dimilikinya. Sedangkan HP sendiri tidak bisa memanfaatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena HP adalah yang dimiliki oleh yang memiliki. HP adalah milikku. Semua peran yang ada di dalam HP, meskipun aku setel HP itu memencet YouTube, memencet WhatsApp, memencet Facebook, memencet TikTok kan. HP ini tidak pernah komentar atas apa yang tidak dikuasainya. Kenapa? Karena HP sesungguhnya tidak tahu bahwa dirinya itu HP, apalagi bisa berkuasa atas HP itu sendiri.
Sama halnya kita pun sebagai manusia tidak akan pernah, bila kita ini adalah manusia, bila tak ada pengabdiannya, penjagaannya, pemeliharaannya, pencukupannya, Allah, uripe Allah. Dengan uripe Allah itulah kita tahu apa-apa. Dengan pengabdian uripe Allah itulah kita tahu siapa-siapa. Dan bahkan dengan pengabdian uripe Allah yang ada pada setiap diri manusia, itulah manusia mengenal siapa aku. Manusia mengenal siapa namaku. Manusia mengenal aku ini makhluk dengan uripe Allah. Inilah yang dimaksud Allah selalu mengabdi kepada aku, Abdul Halim. Allah selalu mengabdi kepada Anda yang merasa Anda sebagai ciptaan Allah, sebagai makhluknya Allah. Allah mengabdi kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Bila Allah tidak mengabdi kepadaku, Abdul Halim, maka tentunya Abdul Halim takkan pernah terwujud, takkan pernah ada, takkan pernah muncul di muka bumi ini. Bila Allah tidak mengabdi kepada Anda semua, maka Anda pun juga tak akan pernah ada. Anda pun juga tak akan pernah terwujud bila Allah tidak mengabdi kepada Anda. Maknanya bila Allah tidak mengabdi kepada apapun yang diciptakannya. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa Allah selalu mengabdi kepadaku. Allah selalu bersama-sama diriku. Allah selalu bersama-sama diri ciptaan-ciptaannya. Allah selalu bersama Anda. Tapi saya selama ini tidak menyadari bahwa Allah, bahwa Sang Pencipta bersamaku. Kenapa? Karena aku berubah. Karena aku ingkar. Karena aku selingkuh dari Penciptaku. Aku membuat kerajaan sendiri. Kerajaan apa? Kerajaan setan. Kerajaan Abdul Halim yang mengingkari kerajaan Allah, yang mana di dalam laku sejak bangun tidur sampai tidur lagi yang diingat hanya Abdul Halimnya yang wujud, yang diingat hanyalah Abdul Halimnya yang hidup, yang diingat hanyalah Abdul Halimnya yang berkuasa atas pagelaran dunia ini. Inilah selama ini aku memusuhi Allah. Kenapa? Allahnya gaib, yang wujud Abdul Halimnya. Ini iman yang kebalik. Mestinya Abdul Halim yang tidak wujud, kok Abdul Halim merasa wujud? Kok Abdul Halim merasa bisa mengabdi kepada Tuhan? Kok Abdul Halim merasa bisa menyembah kepada Tuhan? Kok Abdul Halim merasa melindungi Tuhan dengan zikir-zikirnya? Kok Abdul Halim merasa menjaga melindungi Tuhan dengan solat-solatnya? Kok Abdul Halim megaya, menjaga, menjunjung tinggi nama Tuhannya dengan ibadah-ibadahnya? Bohong, dusta. Akan tetapi Abdul Halim hanya untuk memuaskan, menyenangkan, membahagiakan jiwa Abdul Halimnya sendiri atas semua itu. Agar diketahui orang, Abdul Halim ulama besar. Abdul Halim ahli ibadah. Abdul Halim orang kaya. Abdul Halim orang pintar. Agar manusia lain mengetahui apa yang aku lakukan, padahal sebenarnya bohong besar. Karena Abdul Halim selamanya, karena diri Anda selamanya takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah, takkan pernah bisa syahadat kepada Allah, karena diri kita takkan pernah bisa sholat kepada Allah, karena kita tak mungkin pernah bisa berzakat, bisa puasa, bisa haji dan umroh tanpa Allah. Jadi semuanya itu ya Allah,
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku, hanyalah milik Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini, bukan milik saya, bukan milik Anda. Solat ibadah bahkan hidup dan mati bukan milik manusia. Kenapa? Manusia hanyalah makhluk, manusia hanyalah siap-siap digelar Tuhannya di dalam kehidupan ataupun di dalam kematian. Loh, kok bisa orang mati bisa bergelar? Makna di sisi Allah orang mati itu orang yang hatinya gelap, orang yang hatinya keras melebihi kerasnya batu. Itulah orang mati. Sama-sama digelar oleh Allah. Dan bukti apalagi bila Allah hanya mengabdi kepadaku Abdul Halim. Coba kita lihat buktinya bahwa Allah mengabdi kepada seluruh ciptaannya. Contohnya ketika kita melihat orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal sudah tak bisa apa-apa lagi. Siapakah yang mengabdi? Apa orang yang meninggal ini bisa mengabdi kepada Allah? Yang meninggal itulah yang dimaksud pengabdian. Ketika manusianya masih merasa hidup, merasa wujud, merasa nyata, lebih hidup, lebih nyata, lebih wujud daripada Allah, sejatinya manusia hanya maksiat saja. Pura-pura mengabdi padahal ingkar, munafik, pura-pura bertuhan. Ternyata di dalam dadanya tidak ada Tuhan kecuali dirinya sendiri, munafik. Jadi bagaimana orang-orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah itu ketika di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika Allahnya sudah maha besar atas dirinya, ketika Allahnya sudah melindungi, mengabdi, memerankan, menjaga, mencukupi makhluk-makhluknya, maka kita harus diam. Maknanya mutu qabla antal maut. Maknanya matikan dirimu di dalam kehidupan Tuhanmu. Ya menengok, wahai ikuti saja, diangkatkan tangannya, diam saja, di komat kamitkan mulutnya, diam saja, digerakkan, diam saja, rukuk, diam saja, iktidal, diam saja, sujud, diam saja, duduk di antara dua sujud, diam saja, sujud lagi, diam saja, tahiyat, diam saja, dan sebagainya, salam, diam saja. Kenapa? Karena kita diabdi oleh Allah, diperankan, digerakkan, dikuasai oleh Allah. Bukan kita yang menjadi Tuhan, bukan kita yang menjadi penguasa seperti selama ini. Kita salah jalan, salah memahami Tuhan, dan salah memahami ayat-ayat sucinya. Bahkan kita selama ini salah memahami diri kita sendiri. Hanya ngaku-ngaku saja bahwa aku makhluk, tapi prakteknya, tapi apa yang terlihat, yang terjadi di dalam diri kita, kita bukan makhluk, bukan yang dicipta, tapi kita merasa menjadi pencipta makhluk ini sendiri. Kita merasa yang bisa duduk, yang bisa berdiri, yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa bekerja, yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa beramal kebaikan. Seolah-olah kita sebagai pengabdi kehidupan ini. Padahal kita tak pernah bisa mengabdi apa-apa kecuali hanya Allah yang mengabdi kepadaku. Hanya Allah yang tajalli kepadaku. Hanya Allah yang wusul kepadaku. Hanya Allah yang menjagaku, memeliharaku, mencukupiku. Hanya Allah yang mijil kepadaku.
sebagai putra, sebagai hamba, kita ikuti saja dengan enjoy saja. Tenang wae, nikmati saja. Itulah tanda bahwa sebenarnya Allah yang mengabdi kepadaku, bukan aku yang mengabdi kepada Allah. Allah yang bertajalli kepadaku, bukan aku yang bertajalli kepada Allah. Kebalik. Inilah kajian dari atas, kajian dari Allah, kajian dari langit turun menyinari bumi, kajian dari Allah turun menyinari seluruh makhluknya, kajian dari Allah turun menerangi alam semesta ini, sehingga kita tahu rahasia alam semesta ini. Dan ketika sudah tahu rahasia alam semesta ini, kita enjoy saja. Senyum saja, bahagia, damai. Innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Itulah afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bila yang ada hanya Allah, araftu rabbi bi rabbi, maka yang berhak mengingat Allah ya Allah. Tapi selama ini bila yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang ada masih Abdul Halimnya, tak akan pernah bisa mengingat Allah. Tapi yang diingat pasti yang wujud. Siapa? Abdul Halimnya yang merasa ingat. Abdul Halimnya yang merasa berzikir. Abdul Halimnya yang merasa mi'rad. Abdul Halimnya yang merasa wusul. Abdul Halimnya yang merasa mijil. Abdul Halimnya yang merasa sampai masih di dalam ma'rifatun-nas. Merasa makrifatnya ini harus dibaiat. Merasa makrifatnya ini harus dilepas. Agar apa? Agar tidak tersesat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah apa yang dipaparkan tadi, itulah tanda bukti bahwa Allah yang mengabdi kepadaku, Allah yang mengabdi kepada seluruh ciptaannya, Allah yang mengabdi kepada anda semua, sahabat-sahabatku yang akan dipahamkan Allah. Jadi bukan kita yang mengabdi, wong kita bukan apa-apa dan siapa-siapa tanpa Allah. Aku tahu Abdul Halim ini kan karena Allah. Tanpa Allah aku tidak tahu ini Abdul Halim. Kenapa? Karena Abdul Halim ini kucipta dengan pengabdianku. Kucipta dengan uripe Allah. Tapi jangan salah paham. Maka dari itu harus ada pembimbingnya. Anda harus cari guru. Jangan belajar sendiri. Jangan memahami sendiri. Akhirnya yang membimbing, yang menggurui, yang memursidi adalah setan. Akhirnya ya tambah sesat. Kalau hidup ini Allah, ya berarti aku Allah dong. Berarti seluruh apa yang kulihat ini adalah makhlukku. Hai mendung, jangan hujan. Akhirnya sombong. Karena salah paham. Memahami hidup ini Allah salah paham. Kenapa? Mestinya bila sudah paham, bagaimana mungkin kita bisa perintah-perintah itu semua. Sedangkan kalau sudah paham, kita merintah diri kita saja tidak bisa. Kita merintah duduk diri kita saja tidak bisa. Kita merintah kita berdiri saja tidak bisa. Kita merintah makan dan minum saja tidak bisa. Kita perintah sholat saja tidak bisa. Apalagi perintah-perintah yang di luar. Bagaimana mungkin? Wong manusia bila sudah mengenal Allah, yang ada hanya Allah, bagaimana mungkin manusianya yang merintah ciptaan-ciptaan Allah? Ya inilah kesalahpahaman manusia dalam memahami ketuhanan. Bila hidup ini Allah, ngapain aku sholat? Sholat itu kan syariat. Kalau sudah hakikat makrifat, tinggalkan syariat. Wajib meninggalkan syariat. Betul, tidak salah. Betul, untuk makrifat kepada Allah harus ingkar, harus
harus murtad kepada syariat. Maknanya bukan kita meninggalkan syariat. Maknanya meninggalkan syariat itu tinggalkan pengakuan-pengakuanmu bahwa dirimu yang bisa syariat. Bahwa meninggalkan toreko itu adalah tinggalkan pengakuan-pengakuanmu bahwa dirimu yang bisa toreko. Bahwa murtad kepada hakikat itu maknanya tinggalkan hakikat itu. Jangan kau aku-akui, yang berhakikat itu dirimu. Dan bahkan makrifat adalah jangan kau aku-akui dirimu yang makrifat, yang kenal Allah. Itu yang harus dibaiat. Agar apa? Agar manusianya bisa miber sekejap mata, secepat kilat menuju Allah, agar tidak terbebani lagi dengan fahsya wal mungkar, agar tidak terbebani lagi oleh malaikat malik, agar menjadi malaikat ridwan yang selalu tersenyum, yang jiwanya selalu damai. Kenapa? Jaga surga. Jaga surga ya termasuk menikmati surga. Siapakah ridwan itu? Ketika manusianya rela ridho, maka Allah pun akan ridho bahwa apapun yang terperan pada diri manusianya adalah ridhonya Allah, pengabdiannya Allah kepada manusia. Bukan malah manusia begaya bisa ngabdi, tidak bisa apa-apa manusia itu. Aku bukan siapa dan bukan apa. Aku tidak siapa dan tidak apa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan. Sejak dari tanah janin bayi itu perjalanan dulu kini agendanya Tuhan. Itulah pembuktian-pembuktian yang sangat amat nyata di dalam dada kita semua umat manusia, bila kita mau berserah diri lagi kepada yang mewujudkan, kepada yang menghidupkan kita. Itulah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin. Apapun agama Anda, siapapun nama-nama Tuhan di dalam agama Anda harus kembali seperti ini. Harus kembali ke asal mula, asal usul dari mana kita datang. Disitulah tempat kita kembali. Jadi teruslah melanjutkan di dalam agama Anda masing-masing. Melanjutkan kemana? Masuk ke dalam agama dinul haq. Agama yang hak siapa? Hanya kembali kepada, kembalikan bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, hanya milik Sang Pencipta. Sedangkan kita, jadilah hakikat diri sejati kita siapa? Makhluk yang tak bisa apa-apa dan yang tak bisa menjadi siapa-siapa. Hanya Allah, hanya Tuhan yang memilihkan perjalanan kita. Hanya Allah, hanya Tuhan yang memilihkan kehendaknya, yang memilihkan kuasanya, yang memilihkan ketentuan-ketentuannya untuk ciptaan-ciptaannya. Maka relakan, ridhokan, itulah yang dimaksud. Allah mengabdi kepada ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita gemahkan salawat dalimin daf'ul bala, agar kita terhindar dari balak-balaknya hawa nafsu, balak-balaknya syaitan, agar kita tidak
jadi penguasa dan tidak jadi Tuhan lagi di dalam diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.